Udah ya? Bang Dihitung. Valen, live-in Bang Valen. Bro Valen, cek monitor. Iya, lanjut. Silakan duluan itu, Pak Antonius. Oke ya, Live, jadi live Bang Valen. udah ya, yuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan dialog yang cukup seru antara Judaism dengan Kristen. Jadi dari pihak Judaism akan diwakili atau dipresentasikan oleh Valen, dan dari Kristen akan dipresentasikan oleh nanti Mas Antonius. Gimana nanti keseruannya dalam membahas tema apakah Yud-Heh-Vav-He adalah Yesus dari segi perspektif Tanakh atau Perjanjian Lama maupun dari perspektif Perjanjian Baru. Jadi untuk segera semuanya udah ready ya narasumber ya? Ready. Oke, tanpa kita berlama-lama lagi, untuk opening statement dari pihak Kristen dulu, nanti disusul oleh dari pihak Judaism, dua-duanya untuk menjelaskan opening statement selama 5 menit. Timer? Oke. Silakan untuk pihak Kristen untuk pemaparannya, dan waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Judulnya di sini adalah apakah Yesus ada Yod-Heh-Vav-He. Tentu di sini adalah kita bicara dari berdasarkan kitab Perjanjian Baru dan dikaitkan dengan Perjanjian Lama begitu. Nah, kalau kita bicara tentang Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He, berarti secara nggak langsung kita juga bicara bahwa Yesus itu adalah Allah gitu ya. Nah, kita harus paham dulu bahwa Yesus itu sudah wanti-wanti bahwa Allah itu adalah esa, sebagaimana disampaikan di dalam Markus 12 ayat 29, yaitu hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Gitu. Begitu juga dengan rasul-rasul ya, Rasul Paulus terutama. Di 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Artinya di sini Paulus mengatakan ada dua yang esa, satu Allah, yaitu Allah yang esa, dan kedua adalah pengantaranya, yaitu Yesus yang sebagai imam atau pengantara yang adalah manusianya. Jadi di sini kita harus perhatikan Yesus yang esa di sini adalah dalam hal Yesus yang manusia sebagai pengantara gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Allah itu esa. Ya, jadi dalam konteks Allah itu esa, bukan tritheis dan sebagainya. Nah, kemudian dari mana dasar-dasarnya bahwa Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He atau Allah ya. Jadi kalau kita bicara Allah, pasti bicara Allah yang esa, yaitu Yod-Heh-Vav-He. Pertama kita mengacu ke perkataan rasul-rasul maupun perkataan Yesus sendiri ya. Kalau perkataan rasul-rasul kita mengacu ke salah satunya ke Kolose 2 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan begitu. Artinya di situ Yesus adalah Allah begitu. Kemudian di 1 Timotius 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa dan sesungguhnya agung rahasia ibadah kita, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Nah, dia di sini kalau di kita King James Version lebih tegas lagi. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, dan sebagainya. Nah, kemudian di Filipi 2 ayat 6 sama 8 itu dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini kita melihat ada dua. Ya, pertama, dinyatakan bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Ya, nah setara sekali lagi ini bukan bicara dua Allah atau penyekutuan Allah, tetapi bicara Yesus itu adalah Allah gitu ya. Karena sekali lagi Paulus mengatakan Allah itu esa. Nah, mengosongkan dirinya artinya menjadi hamba. Ya, kita harus pahamin. Di sini artinya kita harus melihat dua natur Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia atau sebagai hamba. Nah, kemudian pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes 8 ayat 24, karena kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini Yesus di bahasa Yunani-nya adalah ego emi, I am gitu. I am ini artinya mengacu kepada bahwa dia adalah Allah ya. I am ini artinya akulah dia atau akulah aku ada gitu. Atau
akulah the being-nya tidak bisa dijelaskan. Nah, kalau kita bicara di sini, kita harus tahu bahwa orang Yahudi saat itu memahami statement itu hanya bisa diucapkan oleh Yod He Vav He begitu. Begitu juga di Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 8 ayat 5 dikatakan ego emi begitu. Kita bisa perbandingkan di Yesaya 52 ayat 6. Di situ juga mengatakan Yod He Vav He mengatakan eh, 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 anihu, akulah dia begitu ya. Begitu juga Yesaya 43 ayat 10 dalam bahasa Ibrani anihu. Nah, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Itu dinyatakan di Yohanes 17 ayat 5 dan Mika 5 ayat 28. Kemudian kita bisa lihat komparasinya antara Yesus dan Yod He Vav He, yaitu pertama sebagai pencipta atau kreator. Ya, Yod He Vav He sebagai pencipta itu dinyatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1, Yesaya 64 ayat 8, 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Kemudian Yesus dinyatakan sebagai pencipta itu ada di 1 Yohanes 1, kemudian juga di Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Ibrani 1 ayat 3, Wahyu 4 ayat 3. Jadi di sini kita lihat perbandingannya. Kemudian juga dikatakan sebagai juru selamat. Yod He Vav He juga dikatakan sebagai akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, Yesus juga dikatakan sebagai juru selamat. Kemudian juga dikatakan Lord of the Lord, Tuhan dari segala Tuhan. Di Sakaria 14 dikatakan Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, gitu ya. Kemudian di Wahyu 19 ayat 16 juga dikatakan bahwa dalam jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Artinya dua-duanya dicerminkan sebagai penguasa atau raja di atas bumi yang kekal selama-lamanya. Ya, jadi disimpulkan bahwa Yesus adalah Yod He Vav He. Masih banyak sebenarnya. Tapi nggak Baik, apa-apa itu dulu. terima Terima kasih. kasih Mas Antonius. Penjelasan yang sangat baik, mulai dari Dwi Naturnya, mulai dari ego emi anihu, mulai dari soterianya. Dan untuk 5 menit, untuk opening statement dari Valen dari Yahudi, silakan dipergunakan 5 menitnya, waktu berjalan ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, oke. Terima kasih semuanya buat para partisipan Zoom Zoom M3 ya. Assalamualaikum semuanya. Oke. Saya akan mulai dari pertama ya. Dari pertama itu, kalau Kristen memakai kitab dari Old Testament, nggak ada masalah karena itu juga dipegang sama Pak Antonius dan juga Pak Pras. Gitu. Tetapi pada dasarnya itu semua mengacu ke Jewish Scripture atau ke kitab suci yang dipegang oleh praktisi Judaism. Mungkin narasi yang disampaikan Pak Antonius itu dalam ranah iman sebagai seorang praktisi Kristen. Tapi kalau di dalam ranah iman praktisi Judaism akan menolak itu semua. Gitu. Jadi cukup menarik ya tema yang dibawa pada malam hari ini. Sebenarnya temanya klasik gitu. Apakah Yesus itu adalah Hashem kan gitu. Jadi perlu dipelajari dulu ya. Seharusnya kan gitu. Kenapa? Karena tema ini akan blunder kepada praktisi Kristen. Apalagi praktisi Kristen ini kan yang berdebat dengan saya pada malam hari ini adalah dari kalangan Trinitas. Gitu. Jadi saya hanya ingin memastikan apakah Pak Antonius percaya bahwa Yesus itu adalah Hashem. Oke, thank you. Lanjut, Pak. Masih tersisa 3 menit. Apa mau Ya, diteruskan? nggak apa-apa. Mau dicukupkan? Oke, baik, dicukupkan ya. Oke, tadi itulah adalah opening statement dari Valen dari praktisi Judaism. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi Q&A yang akan berjalan selama 5 sesi. Jadi masing-masing nanti akan diberikan hak untuk bertanya maupun hak untuk menjelaskan. Oke, untuk memulai dari sesi Q&A yang pertama, dipersilakan dari pihak Kristen yang diwakili oleh Mas Antonius. Silakan, Mas Antonius, pertanyaan selama 2 menit ya. Waktu bertanya selama 2 menit, nanti Valen itu akan menjelaskan selama 5 menit. Jadi untuk sesi bertanya itu 2 menit. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Pertanyaan saya mungkin juga klasik ya. Apa yang membuat Valen menolak bahwa Yesus itu bukan Yod He Vav He? Kalau secara
ke Yahudian saya tahu sih sebenarnya jawabannya, cuman ya itu makanya karena kan di sini saya mengacu ke Perjanjian Baru juga begitu. Ya, masalahnya Valen tidak percaya dengan Perjanjian Baru begitu. Kalau misalnya kita bicara saya debat sama Muslim, Muslim menolak ya kita masih bisa sama-sama pakai gitu. Muslim bisa berasumsi bahwa oke kita sama-sama menilik dari Perjanjian Baru, kita sama-sama menilik. Nah kalau Valen melihatnya dari sisi perjanjian dari sisi Tanakh bagaimana, dari sisi Perjanjian Baru bagaimana begitu. Ya sementara itu dulu pertanyaan saya. Oke, cukup Mas Antonius atau mau ada penjelasan selanjutnya? Cukup, cuman saya mau permisi ke kamar kecil sebentar, minta break 1 menit ya. 2 menit deh, 2 menit. Beser Nanti tadi banyak minum. penjelasannya nanti nggak didengar loh. Makanya di break dulu sebentar. Oke, Di break break dulu ya, ya. 2 menit Oke, ya. sebentar ya. Oke, Nanti makasih. langsung itu ya. Ya, Kalau waktunya dihentikan dulu. Siapa tahu saya ada pertanyaan lain gitu. Oke, sebentar ya. Satu pertanyaan aja dulu biar fokus. Ya, oke. Tolong di break ya, sebentar ya. Terima kasih. Baik, sambil menunggu Mas Antonius menyelesaikan perkara kecilnya, moderator mau iklan dulu bahwa untuk semuanya yang ada di netizen, untuk yang ada di live chat, jangan lupa acara ini juga diselenggarakan oleh Menara Siar dari Cak Tata, ada Antonius apa ya channelnya? Ada Yans M3 Channel, ada channelnya Akhvalen, Respon to Missionary, ada channelnya Ustadz Sugi yang sama-sama kita kenal, Salam Akal Sehat, ada channelnya Ustadz Unggulus Derajat yang nama channelnya itu Hamba Utusan, terus ada Andro Media, dan banyak lagi channel-channel Muslim. Jadi buat semua ikhwah yang menyaksikan acara ini, jangan lupa di subscribe channel-channel Muslim, dibantu pergerakannya, siapa tahu bisa menjadi ladang pahala buat kita nanti. Dan apa ya, untuk mengisi kekosongan sebenarnya. Ya, saya sudah kembali. Oh, udah kembali. Jadi cukup ya, atau mau dipertajam pertanyaannya? Ya, mungkin saya ulang lagi ya pertanyaan. Jadi begini, saya nanya dari 2 ya, Tanakh sama Perjanjian Baru. Kenapa 2? Karena sebenarnya saya lebih fokus ke Perjanjian Baru. Kenapa? Kalau dari Tanakh ya, nggak apa-apa juga sih dari Tanakh. Cuman kalau misal dari sisi Keyahudian, saya tahu jangankan Yod-Heh-Vaveh gitu. Nabi pun juga Yesus tidak diakui sebagai nabi. Bahkan mungkin buat mereka eksistensi Yesus juga dipertanyakan gitu. Jadi kalau hanya menyangkut dari Keyahudian ya mungkin agak susah ya relevansi diskusi ini gitu. Tetapi mungkin saya tarik juga nggak apa-apa, nanti saya minta Valen menjelaskan dari kitab Tanakh dulu, nanti ditarik dari pemahaman Valen dari Perjanjian Baru dengan asumsilah anggap kalau Perjanjian Baru itu benar bagaimana gitu. Ya silakan. Baik, timer stop. Dan silakan Bro Valen udah nangkep ya pertanyaannya ya dari Antonius tentang penjelasan atau penolakan kenapa kalian menolak baik dari sisi Tanakh maupun Perjanjian Baru terhadap Yesus itu Yod-Heh-Vaveh. Silakan Akhvalen untuk mulai. Iya. Jadi seperti yang saya bilang dari awal ya, Tanakh itu kalau dalam perspektif Judaism menolak gitu. Namanya juga Tanakh, kan beda dengan LXX. Kalau LXX nggak mungkin saya tolak gitu. Kenapa? Karena LXX itu kan kitab original teksnya Oten kan, Ibnu Edom. Baik RT2 dan RT16. Baik LXX sama Evangelion itu Yesus ya. Ya Hashem kalau dalam LXX ya, dalam Old Testament, dalam Perjanjian Baru, Yesus itu Hashem, Yesus itu Allah. Saya nggak menolak, barangnya ada di situ. Tapi kalau dia ngomongin Tanakh, ya nggak ada Yesus. Itu adalah Hashem kan gitu. Jadi kalau melihat dari perspektif Christian Bible, ya memang Yesus itu Allah, bahkan dia adalah Bapa gitu. Artinya kalau saya melihat dari perspektif Tanakh, nggak ada Yesus itu adalah Hashem, nggak ada ya. Satu itu jelas nggak ada. Jangankan Hashem, Nabi aja nggak kita percayai gitu loh. Jadi kalau
Pak Antonius menarasikan bahwa Yesus itu adalah Hashem, saya sangat setuju. Saya dukung malah gitu ya. Artinya kalau Yesus itu adalah Hashem, kalau kita ngelihat di dalam Perjanjian Baru, maka saya akan perkuat gitu loh pendapat dari Pak Antonius yang menarasikan bahwa Yesus itu adalah Hashem itu sendiri dalam konteks kurios ya. Jadi artinya Yesus itu adalah Allah yang benar kan kayak gitu tuh. Kalau kita ngelihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di sana dikatakan ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa kan gitu tuh. Kalau dalam bahasa Ibrani, itu kan Paulus juga orang Ibrani tuh, orang Yahudi. Di sana dikatakan dalam bahasa Jewish, Bichol, Sot Ranu, Elohim, Echad, Hu Aviat. Berarti Elohim itu satu gitu. Dialah adalah Bapa yang kekal kan gitu ya. Jadi Yesus itu ya Bapa yang kekal di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yesus itu Bapa yang kekal gitu. Masalahnya Pak Antonius menerima enggak gitu loh. Kalau Yesus itu adalah Bapa sih. Masalahnya di situ. Gitu. Kalau Tanak jelas nggak menerima, tapi kalau Christian Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, saya nggak membantah kalau Yesus itu adalah Bapa gitu. Artinya kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah firman itu kan yang menciptakan tuh segala sesuatu di ayat yang ketiga. Di ayat 14, masuk kan teologi inkarnasinya masuk di situ. Artinya sang firman itu ya Yesus kan. Nah Yesus itu adalah Allah gitu. Sementara kalau Yesus itu adalah Allah, maka poinnya cuma hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Saya nggak menentang kalau Yesus itu adalah Bapa, saya malah tambah senang Pak Antonius ngomong kayak begitu. Gimana? Menurut Pak Antonius, kan Hashem itu kan Bapa. Kalau Anda menarasikan bahwa Yesus itu adalah Hashem, mau nggak mau Anda harus menerima gitu. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Nah itu jawab dulu pertanyaan saya. Gitu. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Oke, thank you. Baik, berarti tadi pertanyaannya langsung dirangkum di dalam jawaban, apa mau bikin pertanyaan susulan selama 2 menit, Akhvalen? Iya, saya pengen dengar jawaban dari Pak Antonius. Kalau dia menarasikan bahwa Yesus itu adalah Hashem, Allah yang benar, ya. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Itu aja ya, Pak. Oke. Sudah diterima ya pertanyaan dari Akhvalen ya? Sudah diterima. Ya. Baik. Silakan dijawab selama 5 menit. Oke, sebelum saya jawab situ, saya mau menanggapi dulu. Terima kasih sebelumnya, Bang Valen sudah menyampaikan narasi dan pertanyaan secara tenang. Oke. Yang pertama tadi Valen bilang Tanak dalam perspektif Yudaisme menolak. Saya setuju ya. Kalau Anda menggunakan kata perspektif Yudaisme, tapi kalau Anda mengatakan bahwa Tanak menolak, itu saya tidak setuju. Begitu. Karena itu kan tergantung dari interpretasi. Begitu. Contoh, misalnya saya bawa Yesaya 9 ayat 6. Begitu. Nah, di situ kalau kita melihat di situ kan jelas bahwa memang tidak ada nama Yesus ya. Jadi kita nggak boleh main strawman fallacy ya. Strawman fallacy itu artinya seolah-olah misalnya Anda membuat suatu argumen seolah itu argumen saya, padahal itu bukan argumen saya, dan Anda menyerang argumen itu, yaitu yang disebut strawman, orang-orangan dari padi gitu. Yang diserang, Anda membuat orang dari padi, Anda menyerang itu seolah-olah Anda menyerang saya, padahal bukan. Nah, saya tidak pernah mengklaim bahwa nama Yesus sudah disebut gitu. Jadi kalau misalnya Anda membawa argumen Tanak menolak karena tidak ada nama Yesus, itu yang saya bilang strawman fallacy gitu ya. Karena saya tidak pernah mengklaim Yesus ada karena ada nama Yesus. Jadi memang kitab Tanak tidak pernah menyebut nama gitu ya untuk apa yang dinubuatkan di masa yang akan datang. Nah, kemudian tapi di situ Yesaya itu jelas mengatakan bahwa nama anak yang akan dilahirkan itu disebut Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan Valen. Valen itu kan pertanyaannya menempatkan diri seolah-olah seperti mewakili oneness. Jadi seolah-olah sedang menyerang saya nih. Saya kan Trinitas gitu, itu yang saya tangkap. Nah, bagaimana saya memahami apakah saya sebagai Trinitas percaya bahwa Yesus adalah Bapa?
Jadi begini ya, saya tahu ini apa namanya polemik yang sering Valen kemukakan. Saya belum pernah sempat menjawab, tetapi di sini saja bahwa saya sebagai Trinitas menerima bahwa Yesus adalah Bapa, tetapi dalam pengertian yang berbeda dengan Oneness. Kalau Oneness mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa, itu bicara satu pribadi. Kalau saya sebagai Trinitas menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa bukan dalam satu pribadi, tetapi dalam satu kesatuan. Itu yang disebut perikoresis. Jadi Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Makanya Yesus katakan, barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Artinya kan secara nggak langsung Yesus bilang dia Bapa gitu, tetapi bukan Bapa sebagai satu pribadi, tetapi sebagai perikerosis, saling mendiami. Begitu. Nah, sama seperti halnya surat Paulus mengatakan Roh Kudus itu seolah dinyatakan sebagai Roh Kristus, Roh Yesus. Apakah berarti Yesus sama Roh Kudus itu pribadinya satu? Oh, tidak. Itu pribadi dibedakan, tetapi Roh Kudus itu juga Roh Kristus, sama dalam arti perikerosis, saling mendiami. Jadi pada saat Allah berbicara, itu firman yang berbicara. Pada saat firman berbicara, itu juga Bapa bicara dan Roh Allah bicara sebagai satu kesatuan. Jadi saya menjawab, iya, saya percaya Yesus adalah Bapa dalam arti perikerosis, satu kesatuan, bukan dalam arti satu pribadi, seperti yang dipahami Oneness begitu. Saya rasa itu aja sih. Kemudian begini, Anda mengatakan kalau melihat Perjanjian Baru, ya terima kasih Anda mengakui Yesus itu adalah Hashem, ya. Tetapi bukan sekedar kurios ya, tetapi apa namanya Theos. Itu harus dipahami. Perjanjian Baru mengatakan Yesus adalah kurios dan Theos. Ayat-ayatnya sudah saya berikan. Nah, kemudian ya saya tahu Anda punya perspektif menolak possibility bahwa Yesus itu bisa aja sebagai Hashem. Tetapi saya mengungkapkan bahwa itu adalah perspektif kalian. Jangan katakan sebagai Tanak. Karena kalau menurut kami, Tanak itu jelas-jelas hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat 6 hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Mika 5 ayat 2, Bethlehem Efrata, daripadamu akan lahir bagiku seorang yang akan memimpin Israel yang sejak dari kekekalan. Itu hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus. Itu bicara Hashem yang menjadi manusia. Dan kita tahu di narasi semua agama, ya yang tentu yang Abramaik ya, itu hanya Yesus yang dinarasikan demikian begitu. Ya, terima kasih. Baik, cukup Mas Antonius. Ya, cukup. Sekarang waktu bertanya, Mas Antonius selama 2 menit kepada Judaism. Silakan, Mas Antonius. Ya, mungkin pertanyaan saya masih sama yang tadi gitu loh. Saya ingin tahu apa sih argumen Valen gitu ya, menolak Yesus sebagai Yod-Heh-Vav-He dari sisi Tanakh dan dari sisi Perjanjian Baru gitu. Kalau tadi kan saya udah jawab tuh, saya menerima Yesus adalah Bapa dalam pengertian perikoresis, bukan dalam pengertian satu pribadi begitu. Nah, kalau alasan-alasan Valen, kalau saya belum lihat nih alasan-alasan yang cukup tajam gitu ya. Kenapa gitu? Ya silakan, itu aja. Baik, waktu di stop. Silakan Valen untuk menjawab pertanyaan selama 5 menit. Silakan. Iya. Jadi tadi saya cuma menjawab satu dari sisi Tanak ya. Dari sisi Jewish Scripture udah saya jawab. Nah, dari sisi yang lain ya, kayaknya saya yang jadi Trinitas. Oke, kita share screen dulu. Baik, waktu di pause. Nah, jadi kalau Pak Antonius menarasikan bahwa Yesus itu adalah Bapa, berarti kamu bidat. Ya, bidat dari Trinitas gitu loh. Trinitas itu ngajarin baik dalam bentuk perikoresis dan juga kenosis maupun ontologis, semuanya. Bapa itu bukan putra gitu.
Jadi dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Di dalam perisai Trinitas itu udah cukup jelas gitu loh. Bapa itu bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya substansinya itu adalah Allah. Nah, di situ. Tetapi Yesus bukan Bapa gitu. Kalau Pak Antonius memaksa bahwa Yesus itu adalah Hashem, sementara Hashem itu adalah Bapa, ya Anda bisa saya katakan Anda itu bidat gitu. Jadi Anda bukan seorang praktisi Trinitas gitu. Jadi Anda ini sudah melanggar Trinitas yang udah diajarkan oleh Bapak Gereja. Gitu. Salah satunya adalah Athanasius. Ada Trinitas yang diajarkan sama Tertullian. Itu masih ada hierarki. Jadi dulu dogetisme, habis dari dogetisme, monarki modalisme, Trinitasnya Tertullian itu kalah. Trinitasnya Tertullian itu kalah dengan Trinitasnya si Athanasius. Athanasius itu mengajarkan baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara. Tetapi Bapa itu bukan Yesus gitu. Makanya di dalam perisai Trinitas itu ada kata is not di situ. Itu untuk mengkanter narasi-narasi yang diajarkan oleh muridnya Praxeas, yaitu Uskup Sablius. Nah, disinilah yang saya bilang judul tema yang dibuat pada malam hari ini, jika itu yang berdebat adalah dari seorang Kristen yang punya corak Trinitas, maka itu adalah hal yang blunder gitu loh. Kenapa? Karena mereka akan meyakinkan kalau Yesus itu adalah Hashem, kan seperti itu. Sementara Yesus itu di dalam perspektif Trinitas itu bukan Bapa gitu. Ada pribadi yang different, tetapi hakikatnya sama gitu. Nah, kalau Pak Antonius menarasikan bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya maaf kata, Anda bidat di sini gitu. Pengajaran Anda ya samalah dengan monarki modalisme atau patripasianisme modalis, atau di era modern dikenal sebagai oneness Pentakostal. Jadi Anda jangan mengarang cerita kalau Yesus itu adalah Bapa dalam konsep perikoresis, itu salah besar. Para petinggi-petinggi Trinitas yang udah meninggal kemarin, Pak Mangapul Sagala, Gracia Pelo, Verbum Veritatis, terus siapa satunya lagi, Albert Rumampuk, tidak pernah menarasikan bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam konteks perikoresis. Enggak ada ya. Jadi saya katakan Anda seorang bidat. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Silakan Akhvalen untuk bertanya selama 2 menit kepada pihak Kristen. Ya, saya akan bertanya, bagaimana Anda seorang Kristen yang punya corak Trinitas menarasikan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Hashem. Dari mana pengajaran itu, Jawa? Anda kan seorang Kristen deh, yang memiliki corak Trinitas. Sementara apa yang Anda sampaikan itu, apa ya kalau saya bilang itu, nggak sesuai gitu loh. Jadi dari mana pengajaran Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Apakah dari Praxeas atau dari mana? Ataukah dari Anda sendiri gitu? Kenapa? Karena konsep Trinitas tidak pernah mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Yesus. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Silakan untuk Mas Antonius menjawab selama 5 menit. Silakan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi gini ya, mohon maaf ini, Valen saya melihat Valen salah tangkap. Jadi apa yang Valen bantah itu adalah sesungguhnya menurut saya membantah angin, karena kan tadi saya udah jawab. Anda harus membedakan antara personae ya atau hipostasis dengan perikerosis, begitu. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa dalam arti hipostasis, begitu ya. Jadi Yesus dan Bapa itu dibedakan secara hipostasis.
Tapi saya mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu kesatuan. Barang siapa melihat Yesus itu melihat Bapa. Jadi bisa dikatakan bahwa pada saat Yesus bicara itu Bapa bicara. Jadi Yesus bisa dikatakan Bapa, bisa dikatakan Roh Kudus dalam arti itu, bukan dalam arti hipostasis. Nah, jadi itu yang harus Anda pahami. Itu bukan oneness, bukan praxeas. Praxeas nggak ngomong begitu. Praxeas mengatakan pribadi satu. Nah, terus Anda bilang tidak sesuai dengan Bapak gereja. Yang jelas saya bukan oneness kalau narasi saya seperti itu. Anda harus tahu itu. Nah, sekarang mungkin Anda bilang, oh Bapak-bapak gereja tidak pernah ngomong gitu. Ya, saya minta bukti bahwa Bapak gereja menolak penjelasan saya masalah Yesus dan Bapa adalah satu, begitu ya. Nah, saya mau tunjukin ini satu bukti ya. Yang jelas begini, Anda tidak bisa bilang, oh Anda Trinitas tidak boleh pakai ayat Yohanes 1. Anda tidak boleh pakai Yesaya 9 ayat 6. Anda tidak boleh pakai Korintus. Karena ini milik Praxeas. Saya akan menolak. Oh, tidak bisa begitu. Gitu. Kita tidak adakan demarkasi bagi-bagi antara Praxeas mana ayatnya yang Trinitas kitabnya mana, enggak begitu. Semua adalah ayat-ayat yang kami imani, cuma tentu dalam pengertian yang berbeda begitu. Nah, poinnya di situ, pengertian yang berbeda itu. Nah, sekarang saya mau ambil contoh ya, saya mau ambil contoh dalil ya sebentar. Saya minta waktu dihentikan sebentar. Ya, ini pertama yang tadi saya katakan. Di sini 1 Petrus 1 ayat 11 mengatakan begini. Ya, dan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang sesudah ini. Ini jelas bicara tentang Roh Kudus, ya, Roh Allah. Tetapi di sini dikatakan Roh Kristus. Begitu. Apakah Roh Kristus sama dengan Roh Kudus? Ya, menurut ayat ini begitu. Begitu. Tetapi apakah ini bicara oneness? Saya menolak. Pemahaman kami yang Trinitas memandang ayat ini bukan dalam perspektif oneness. Begitu. Kalau oneness kan mungkin klaim, oh ini sama, satu pribadi. Kalau kami bukan, oh bukan satu pribadi, ini adalah perikoresis, saling mendiami, begitu. Ini sama dengan yang ada di, saya coba share screen lagi ya, sebentar. Minta waktunya dihentikan dulu. Saya mau tunjukin lagi yang lain. Di Yohanes 14 ayat 9 dikatakan begini, ya cukup kelihatan ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini kan Filipus minta tunjukin, Yesus, mana Bapa? Ini kan Yesus secara nggak langsung bilang, ya udah lu udah lihat Bapa. Gua ini Bapa. Begitu, karena Bapa ada di dalam aku. Begitu, saling mendiami. Begitu secara nggak langsung dia ngomong begitu. Tapi bukan dalam pengertian satu pribadi, tetapi dalam pengertian saling mendiami. Nah, ini yang saya pahamin, bahwa Yesus dalam pengertian dengan sama dengan Bapa itu karena saling mendiami, bukan satu pribadi. Nah, dengan pemahaman itu, Anda nggak bisa bilang saya oneness. Begitu ya, itu pengertian saya sebagai Trinitas. Nah, sekarang Anda mau mengatakan begini, oke lah, kalau menurut saya, kalaupun Anda mau tetap kekeh bilang saya oneness, ya oke lah. Anda berarti secara sudah, mohon maaf nih Pak Valen ya, sudah kalah gitu loh, karena Anda berlindung di balik oneness gitu loh. Ya, artinya kalau saya benar-benar oneness, ya Anda sepakat sama saya, berarti Yesus memang Yotevave. Begitu. Jadi bagaimana dari sisi Ibrani begitu? Itu yang mungkin pertanyaan yang menurut saya belum dijawab sama Valen. Ya, saya rasa itu aja sih sementara. Baik, cukup. Silakan waktu Mas Antonis untuk bertanya atau mempertajam pertanyaan selama 2 menit. Silakan. Iya, pertanyaan saya sebenarnya tetap yang tadi. Saya ingin tahu alasannya orang Yahudi menolak bahwa Yesus adalah Yotevave. Ya, ini pertanyaan klasik saya tahu. Terus juga dari pemahaman Valen, dengan kalau Valen mengasumsikan bahwa perjanjian baru itu firman Tuhan, kenapa gitu loh? Ya, itu 2 pertanyaan itu yang saya masih tetap tunggu, karena kan jawaban Valen menempatkan diri sebagai oneness di sini gitu loh.
Sementara kan saya tidak berdebat sama oneness. Begitu. Ya, silakan. Baik, cukup. Silakan Akh Valen, kayaknya masih dikejar-kejar nih sama pertanyaan ini. Silakan Akh Valen. Ya oke, gua jawab di spesifik ya. Kenapa Judaism menolak Yesus itu sebagai HCM satu? Jelas loh. Bagaimana mungkin kita pakai akal aja ya, kita pakai akal. Nggak ada di dalam Tanakh itu yang menarasikan bahwa Hashem Akadus Baruku itu adalah Yesus. Nggak ada gitu. Mau dicari dimanapun barangnya nggak ada gitu. Kecuali Pak Antonius menginterpretasi gitu, mentafsir. Nah itu. Sementara kalau kita ngelihat dalam pandangan Judaism, Lo is El, ya, Lo is El itu Allah itu kan bukan manusia, apalagi putra manusia. Sementara kalau kita ngelihat Aseret Adofarim, di sana dikatakan Lo yile kairohim ahrim alpanai, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi udah nggak ada lagi, Hashem itu cuma satu, Echad itu satu. Makanya di dalam Dofarim 6 ayat 4 di sana dikatakan Sema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Gitu. Jadi Judaism itu tetap di dalam koridornya, gitu. Tidak menuankan manusia. Gitu. Dan kalau kita ngelihat perspektif dari teologinya Yesus sendiri mengajarkan. Markus 12 ayat 29, Fayaan utu Yesua risona lechol mitzvot Sema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad kan gitu. Terus pengajaran dari Paulus dalam bahasa Ibrani 1 Korintus 8 ayat 6 di sana dikatakan Bikol Shot Lanu Rak Elohim Echad Hu Aviat. Maka Elohim itu cuma Bapa gitu loh. Makanya perspektif Judaism itu menolak bagaimana pandangan dari Kristen Helenistik yang menarasikan bahwa Hashem itu adalah Yesus. Mungkin pandangan ini lebih condong ke oneness, tetapi kalau Trinitas memakai konsep ini itu blunder gitu loh. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Hashem gitu. Nggak mungkin lah di dalam Judaism menarasikan seperti itu, nggak masuk akal gitu. Kenapa kok dibilang nggak masuk akal? Kecuali PB ya. PB itu jelas ayatnya. Kalau Yesus itu adalah Bapa, Yohanes 1:1. Nah kalau Judaism sendiri ya nggak bisa menerima Yesus sebagai Bapa gitu, sebagai Hashem. Masa Hashem itu macam kayak teh celup gitu. Turun naik nggak mungkin lah. Hashem itu bertatah di atas kan gitu. Dia punya malaikat. Dia pasti mengutus malaikatnya. Jadi perspektif Judaism bukan seperti perspektifnya Kristen yang penuh dengan drakor ya, dengan drama Korea gitu. Artinya nggak mungkin lah Hashem itu turun ke dunia gitu loh. Dalam bentuk firman. Firman itu sak egne itu. Kalau saya tanya nih ya. Kalau Yesus itu adalah Bapa ya. Atau Hashem lah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sak egne itu. Berarti surga itu kan cuma tinggal malaikat gitu. Karena Hashemnya udah ada di perutnya si Maria gitu. Nah kalau mereka menyangkal itu berarti Hashemnya ada dua dong. Teori apa lagi kan? Itu kan nggak masuk akal gitu. Jadi pengajaran-pengajaran dari Judaism itu apa ya kalau dilihat itu sangat menolak gitu. Konsep menuankan manusia, ajaran itu lebih parah dari ajaran paganisme gitu. Dosa yang cukup serius gitu. Makanya kan dogma kekristenan itu menjadi satu produk gagal di tanah Israel. Mana ada di tanah Israel itu mayoritas Kristen? Nggak ada. Mereka lebih tahu siapa Hashem mereka dibandingkan dengan orang-orang Kristen kan gitu. Karena konsep pemahaman Kristen itu kan berangkat dari perspektif Helenistik gitu. Dan yang mengajarkan bahwa Yesus itu prima causa itu kan di Konsili Nisea gitu. Jadi di abad kedua itu ada seorang bapak gereja namanya Irenaeus, seorang bapak gereja yang memprakarsai Ortodok, Ignatius Katolik, terus Arius seorang presbiter, dia diundang oleh patriark di Alexandria, bikin satu frasa, ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Nah mulai dari situ, Dewan Okumene muncul,
gayung bersambut ada Kaisar Konstantin, maka di-upgrade lah Yesus menjadi prima causa, setara dengan Bapa kan gitu. Bahkan perjanjian baru sendiri itu kan hadir sesudah zaman Yesus. Bisa aja diganti-ganti kan gitu. Makanya ada Yohanes 1 ayat 1 itu kan untuk mengkanter perspektif dari Arius. Baik, Gitu. terima kasih Akh Valen untuk penjelasannya. Silakan Akh Valen untuk bertanya selama 2 menit atau mempertajam pertanyaan dari penjelasan yang tadi. Silakan. Iya, saya bertanya begini. Kalau Yesus itu adalah Hashem, ya. Ketika dinarasikan di Yohanes 1 ayat 1 nih, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah kan gitu. Artinya firman itu kan ya Allah itu sendiri gitu. Yang saya tanya, kalau Yesus itu sebagai Allah, apakah Yesus itu adalah Allah yang benar? Nah, kalau Yesus itu adalah Allah yang benar, siapakah Allah yang benar gitu? Nah, itu harus dijawab, jangan diputer-puter saya gitu. Sementara di dalam PLPB Allah yang benar itu cuma satu, Bapa gitu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa gitu. Nah, kalau Yesus ini sebagai Allah, ya Pak Antonius harus mau menerima bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar, yaitu Bapa gitu. Nggak usah takut dibilang bidat gitu loh. Itu yang saya tanyakan dari awal gitu. Apakah Yesus itu adalah Allah yang benar, yaitu Bapa gitu. Jadi jawabannya harus apa ya, saklek gitu. Jangan saya dibawa ke ayat. Yesaya 9 ayat 6 itu menarasikan Yesus itu dipanggil sebagai Afiat. Apakah Yesus adalah Bapa? Bahkan Filipus sendiri bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami kan gitu. Yesus ngomong, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa gitu. Nggak ada historikalnya perikoresis itu Yesus adalah Bapa, nggak ada, jangan dikarang-karang gitu ya. Oke, apakah Yesus itu adalah Bapa? Lanjut Pak Antonius. Baik, cukup ya untuk pertanyaan. Kayaknya kita juga kedatangan dari pihak Yudaisme, ada Akh Billy juga, Akh Yosef, siapa nih, Nachman ya. Itu gimana, mau dipartnerkan Akh Valen nanti biar Pras bisa naik, atau seperti gimana, atau kita teruskan dengan konsep yang sudah ada? Gimana Mas Antonius sama Akh Valen? Saya boleh aja, terserah Valen sih. Cuman mungkin ya. Lanjut, boleh. Boleh ya. Jadi kita naikkan dua narasumber tambahan dari pihak Judaisme. Nanti Bro Billy ready ya? Monitor. Kebetulan ini lagi istirahat, ada lagi latihan band ini buat tanggal 27. Jadi ini pas lagi buka. Langsung aja biar aku komen dikit lah. Lanjut. Oke. Kalau gitu waktunya jangan 5 menit, kalau 6 menit lah paling enggak. 6 menit ya? 6 ya, menit ya? Dalam menjawab tuh 6 menit. Timer diedit, oke. 6 menit. Jadi nanti sesi menjawab ini atau sesi menanggapi ini, silakan untuk Pras untuk naik juga untuk menambahkan jawaban dari Antonius. Mungkin kalau mau ditambah 1 putaran lagi juga boleh karena ketambahan orang ya. Oke, good. Iya. Nanti Nanti saya tambahin putaran, jadi ya. ini kan sesi yang ketiga nih. Sesi yang ketiga ya. Tambah 2 putaran juga boleh lah. Tambah 2 putaran ya. Memang tadi 5 sih. Memang tadi 5 putaran, oke lah. Ya, silakan untuk dari pihak Kristen untuk menanggapi dari pertanyaan pihak Judaism. Silakan. Ya, ini aku selesaikan dulu ya. Ini kan karena tadi melanjutkan yang Valen. Oke, jadi gini. Valen bilang saya belum jawab. Sebenarnya saya sudah jawab. Ya, jadi Valen tuh harus memperhatikan jawaban saya. Kalau Anda mau bantah apa yang sudah saya jawab, jangan menanyakan ulang. Tadi saya sudah jawab, saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam arti saling mendiami, bukan satu pribadi. Anda sini sudah mengakuin kan ayat yang tadi saya baca bahwa pada saat Filipus bertanya kepada Yesus, Filipus bilang, tolong tunjukin Bapa dong, gue mau lihat Bapa. Yesus bilang, kenapa lo tanya? Lo udah lihat gua gitu, lihat Bapa, karena Bapa dalam aku. Ya bahasa itunya kayak gitulah gitu. Ya Anda mengakuin, tetapi Anda nggak bisa bilang, oh ayat ini hanya buat Yohanes, nggak bisa.
gitu loh. Itu semua ayat buat kami. Memang punya perspektif yang beda antara oneness sama kami. Kalau kami Trinitas melihatnya bukan satu pribadi, tapi satu kesatuan yang kami sebut perikerosis saling mendiami itu. Ya, itu harus dipahamin. Jangan diulang lagi. Nah, sekarang pertanyaan Valen yang baru. Apakah saya Antonius percaya bahwa Yesus adalah Allah yang benar? Betul. Yesus ada Allah yang benar. Masalahnya di sini kalian adalah memisahkan ya Anda menganggap Yesus dan Bapa itu duiteos. Begitu ya. Kalau kami tidak menganggap duiteos. Satu teos, tiga pribadi. Nah, tadi 1 Korintus itu tidak menyangkal keilahian Yesus. Dia menegaskan bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Bapa. Memang dia menyebutnya Bapa. Tetapi Paulus tidak pernah menyangkal bahwa Yesus bukan Allah, bahwa Yesus dan Bapa disangkal itu tidak satu, tidak. Kan ada ayatnya di Filipi bahwa dia setara dengan Bapa. Dan saya sudah tunjukin secara konkordansi bahwa Paulus juga mengakui bahwa Allah itu esa. Begitu. Jadi Yesus dan Bapa itu bukan duiteos di mata Paulus. Nah, begitu kita harus melihatnya. Gitu. Bukan duiteos, dia setara seperti yang di Filipi katakan, tetapi dia satu kesatuan. Gitu ya, satu teos. Begitu. Jadi kalau dia menyebut Bapa bukannya berarti dia menyangkal. Begitu. Nah, sekarang begini. Anda tadi bilang surga apa namanya? Itu bukan L ya, karena Anda bilang Allah bukan manusia. Nah, ini yang saya bilang logical apa namanya? Saya bilang strawman fallacy gitu loh. Karena orang Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu manusia. Jadi kalian salah memahami teologis orang Kristen. Nah, kesalahpahaman itu yang kalian ajarkan kepada masyarakat Yahudi. Nah, itu yang saya bilang indoktrinasi yang keliru. Jadi kalau Anda bilang kenapa Kristen itu dogma yang gagal? Iya, tetapi di Israel. Iya, tetapi bukannya berarti Kristen salah. Ini masalah indoktrinisasi, masalah apa namanya? Masalah ya masalah indoktrinisasi aja gitu. Ya, jadi orang Israel tuh orang Yahudi itu diindoktrinasi bahwa orang Kristen itu menyembah manusia. Padahal itu adalah kalian yang bikin gitu loh. Itu strawman, yaitu manusia padi yang kalian bikin, yang kalian serang. Oh, itu seolah-olah Kristen, padahal itu bukan Kristen. Makanya saya mengulang-ulang, kalian tuh kebanyakan strawman fallacy. Begitu. Nah, kemudian Anda mengatakan jangan ada ilah lain daripada hadapanku. Ya betul. Memang betul, kan saya tadi udah bacakan Shema Israel, sama yang Paulus bilang tadi. Ya itu sama juga strawman fallacy, karena kami tidak mengatakan ada ilah lain dari hadapanku. Jadi kalian menyalahpahami kekristenan atau membuat strawman manusia padi yang seolah-olah mewakili Kristen, itu yang Anda tunjukkan kepada orang-orang umat Yahudi yang ada salah-salahkan Anda serang. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan, oh ini Kristen, ada ilah lain dari hadapanku, Avodah oh ini Allah menyembah manusia. Sesungguhnya bukan seperti itu gitu. Ya terus Anda bilang Hasyam turun naik. Lah, kalau kita lihat di Kejadian aja 18 jelas. Hasyam menyatakan dirinya kepada Abraham, menampakkan diri. Terserahlah Anda mau bilang itu menampakkan diri dalam bentuk malaikat, dalam bentuk batang pohon atau apa. Tetapi Hasyam menampakkan diri. Di situ kan jelas. Begitu juga kepada Musa menampakkan diri dalam rupa semak-semak yang terbakar. Itu kan berarti Hasyam turun gitu loh, melibatkan diri. Nah, saya sudah menunjukkan Mika 2 ayat 5, anak manusia yang lahir dari kekekalan. Itu kan Hasyam yang turun gitu loh. Kemudian Yesaya 9 ayat 6, yang Anda tidak bisa jawab, Anda berlindung di balik oneness. Yesaya 98 jelas-jelas bahwa Hasyam itu, anak yang lahir itu disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Itu kan secara nggak langsung mengatakan Hasyam itu turun begitu loh. Nah, soal Yesus prima causa itu bukan ciptaan Bapak Gereja. Bapak Gereja itu hanya menginterpretasikan apa yang tertulis di Alkitab. Di kitab Injil kan jelas, pada mulanya adalah firman itu sama Allah, firman itu ada Allah, segala sesuatu diciptakan. Jadi jelas itu banyak sekali ayat yang seperti itu. Bukan ciptaan Bapak Gereja begitu, tetapi Injil. Nah, Anda mengatakan Injil diciptakan oleh gereja, oh salah, gereja belum ada. Abad 1 itu adalah zaman rasul-rasul masih ada. Begitu ya, nggak mungkin gereja dari mana Yunani bisa ngarang-ngarang tanpa ketahuan sama para rasul. Begitu ya, itu kalau itu logical fallacy saya bilang, bukan strawman fallacy. Begitu ya. Kemudian apalagi ya, surga tinggal malaikat ini sama juga ya. Surga cuma tinggal malaikat, itu kan pemahaman kalian yang kalian salah memahami kekristenan.
Kekristenan tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak maha ada, pada saat jadi manusia kosong, nggak begitu. Itu pemahamannya, itu strawman yang kalian buat gitu. Ya, apalagi tadi kemudian saya rasa itu sih sudah saya jawab semua ya. Ya, Baik, terima terima kasih. kasih. Times up. Sekarang waktu 2 menit dari pihak Kristen untuk bertanya kepada Judaism. Silakan, Mas Antonius, untuk bertanya. Iya, pertanyaan saya sebenarnya masih tetap menyangkut yang tadi, karena kan Valen menggunakan narasi oneness ya. Oneness yang artinya saya bilang, ini berarti sama aja saya bukan berdebat sama orang Judaism, tapi sama oneness. Dan soal oneness pun saya udah jawab. Artinya kalau saya berhadapan dengan oneness, itu jawaban saya. Tinggal dipahami aja begitu. Nah, tinggal kalian sendiri gimana gitu memahaminya. Ayat-ayatnya sudah saya kasih. Mika 2 ayat 5, Yesaya 9 ayat 6, dan sebagainya gitu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa interpretasi kami salah di situ di mana gitu. Ya kan tadi Anda menarasikan Allah bukan manusia. Ya, memang kita tidak pernah bilang Allah sama dengan manusia. Gitu. Itu strawman yang Anda buat gitu loh. Terus apa namanya ya apalagi ya, saya rasa sih itu aja deh. Anda hanya cukup menjelaskan secara PL dan secara PB. Ya secara PB saya udah jawab ya, bahwa saya mengakui Yesus itu adalah Bapa dalam arti kesatuan, bukan satu pribadi. Udah, saya rasa jawaban saya cukup nggak usah PB. Masalah PL ya silakan Anda jawab. Baik, cukup Mas Antonius. Ya. Dari pihak itu cukup. Oke. Silakan untuk pihak Judaism untuk menjawab selama 6 menit. Silakan. Baik, Ya, oke. Valen sama Akbili, silakan. Iya, jadi gini loh Pak Antonius. Ya kalau saya ngomong itu didengerin gitu loh. Tanak itu nggak ada. Kalau Anda nyodorin Yesaya 9 ayat 6 itu malah salah terjemahan gitu loh. Apalagi kalau saya buktikan, pernah nggak Yesus disebut sebagai Peleiotes? Pernah nggak Yesus disebut sebagai El Gibor? Pernah nggak Yesus disebut sebagai Aviat? Nggak pernah gitu. Apalagi itu Christian Bible korup loh, Yesaya 9 ayat 6 gitu. Terus yang kedua gini loh, Anda itu selalu berbohong di sini gitu loh. Anda itu udah ketahuan bidat tapi ngeles gitu loh. Coba tunjukkan secara data, realita, ada narasi bahwa Yesus itu adalah Bapa di dalam konteks perikoresis. Bapak gereja mana yang ngajarin? Jadi janganlah nipu gitu loh. Saya itu udah capek kena prank gitu loh. Tolonglah. Tadi kan udah saya kasih itu prinsip Trinitas. Bapa itu bukan putra. Jangan dipaksa kalau Bapa itu adalah putra gitu loh. Dalam bentuk apapun. Gitu. Jadi mau nggak mau Anda harus menerima gitu loh bahwa Anda itu bidat oneness. Kalau Anda nggak mau dibidat oneness, ya saya bilang Anda itu oncop. Apa itu oncop? Oneness yang kontra praxeas, oneness yang mengencingi praxeas. Itu Anda gitu. Justru yang berlogika falasi itu Anda gitu. Kenapa sih Anda itu membela diri padahal Anda itu sudah sangat-sangat berbohong gitu. Saya bisa menjelaskan konsep Trinitas sesuai dengan perisainya gitu. Ayo kita mau pakai apa? Mau pakai dari San Antonius, Ya dari San Antonius. Terus yang satunya lagi itu dari siapa itu? Yang terbaru bisa. Makanya Anda harus tunjukin nama Bang Valen gitu loh. Bang Valen ini loh datanya bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam bentuk perikoresis. Di mana gitu loh? Nggak ada loh bro. Itu konsilinya aja nggak ada itu. Yesus adalah Bapa. Justru Anda melawan narasi dari seorang Tertullian. Tertullian kan nulis Again of Praxeas. Jadi kalau Anda narasikan ngambil dari Tanakh, ya mau Anda cari sampai itu Anda tafsir semua kok. Realitasnya Anda menafsir. Dan saya udah bilang nggak ada masalah kalau Anda menafsir itu semua, nggak ada masalah bagi saya gitu. Itu iman Anda kan. Tetapi masalahnya ketika Anda menafsir bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya Anda bidat dong gitu loh.
Jadi di sini Anda gimana gitu? Nggak ada kejujuran dalam konsep skema teologi Anda gitu. Coba Anda yang jujur gitu. Anda buka skema teologi. Jangan-jangan Anda juga nggak paham skema teologi gitu. Harus kalau menjelaskan Yesus itu kan sesuai dengan eksegesis Bapak Gereja. Sementara Anda tidak menjelaskan Yesus dalam konsep eksegesis Bapak Gereja. Anda cuma mentafsir sesuka hati Anda, bahkan Anda menabrak koridor Trinitas gitu. Jadi buktikan aja itu loh. Yang Yesus adalah Bapa dalam konsep perikoresis itu Bapak Gereja siapa yang ngajarin? Orang Bapa itu bukan putra kok Anda mau maksa Bapa itu adalah putra dalam konsep perikoresis. Kalau Anda ngomong Yesus adalah Bapa di dalam konsep apa tadi yang kesatuan, di mana? Tadi kan sudah Anda lihat itu. Kesatuan dari 3 persona itu. Apakah di sana dikatakan Bapa itu adalah Yesus? Enggak ada loh Pak Antonius. Anda mau pakai filsafat mana? Enggak ada. Anda mau buka di magisterium, Anda mau buka di tradisi suci, kau buka di KGK, Katekismus Gereja Katolik, enggak ada. Kamu baca di Katekismus Gereja Katolik, nomor 200. Allah itu Esa, itu Katekismus Gereja Katolik. Dan Katekismus Gereja Katolik nomor 234, Trinitas itu misteri. Terus Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam konsep perikoresis. Wah, ini baru gua denger gitu loh. Baru gua denger konsep ini gitu. Yang sementara itu nggak ada konsilinya. Yesus adalah Bapa dalam konsep perikoresis nggak ada. Bahkan sekelas Pak Pendeta Billy Kristanto, seorang S3, doktor, nggak pernah memiliki narasi seperti itu gitu. Jadi mohonlah kalau dialog yang jujur gitu loh ya. Jangan dikarang-karang, kalau udah kepentok itu jangan dikarang gitu. Oke, lanjut. Baik, timer stop, dibalikan ke 5 menit lagi. Sepertinya Bro Billy tidak bisa ikut untuk join bersama Bro Valen. Timer di pause, timer. Oke, dikembalikan ke 5 menit. Baik, terima kasih timer. Sekarang waktu bertanya 2 menit untuk pihak Judaism ke Kristen, silakan. Iya, saya mau tanya itu, tunjukkan nama saya, datanya mana? Data pengajaran Bapak Gereja dalam konsep Trinitas bahwa Yesus itu adalah Bapa dalam narasi perikoresis. Bapak siapa yang ngajarin? Kita tahu bahwa Bapak Gereja itu di gereja jadul, di era masa lampau itu ada Clement dari Alexandria, ada Polycarpus, terus ada Irenaeus, ada Ignatius, ada Origenes. Coba tunjukkan satu data aja, kalau enggak di magisterium atau di tradisi suci atau di katekismus gereja Katolik. Karena RT 16 atau Protestan ini kan ngambil konsep Trinitas kan nyontek di RT 2 kan gitu. Makanya Bang Valen minta kalau Pak Antonius menarasikan Yesus itu adalah Bapa dalam konsep perikoresis dan dalam konsep kesatuan, itu Bapak gereja yang mana yang ngajarin seperti itu di dalam Trinitas. Kalau nggak ada data, maaf saya nggak bisa nerima. Lanjut. Baik, terima kasih. Silakan untuk pihak Kristen menanggapi pertanyaan dari pihak Judaism selama 5 menit, silakan. Oke, terima kasih Bang Valen buat tanggapannya. Iya, jadi di sini kita lihat ya, mohon maaf nih. Saya menggunakan meminjam kata-kata yang dilontarkan Valen, cuman ada saya tambahin. Valen ini saya lihat mungkin bermasalah dengan daya tangkap atau mungkin tidak jujur gitu loh ya.
Ya, jadi dia mengulang-ulang apa yang sudah saya jawab dengan jelas, ya, tanpa bisa membantah apa yang sudah saya jelaskan, tapi hanya mengulang. Tadi Valen mengatakan pertama, tanah tidak ada Yesus. Kalau saya udah bilang, nama Yesus belum memang tidak disebut oleh di dalam Tanakh, dan kami tidak pernah mengklaim bahwa Yesus adalah apa namanya, Yesus adalah Yotevave didukung oleh Tanakh karena disebut nama Yesus di situ. Ya itu yang saya bilang strawman, itu bukan argumen saya, itu argumen orang-orangan yang Anda buat. Dan saya sudah jelaskan bahwa di dalam Tanakh kalau kita bicara tentang nubuatan tentang seseorang Mesia atau siapa yang di masa depan, itu tidak menyebut nama. Jadi pada saat Anda bilang, mana nama Yesus, itu udah keliru gitu loh. Kalau Anda seorang Yahudi, mana nama Mesia atau nama Yesus, Anda harus dipertanyakan, Anda orang Yahudi atau bukan gitu. Karena orang Yahudi tahu bahwa tidak tahu namanya siapa. Ya jadi jangan bawa argumen namanya mana, nama Yesus. Itu argumen falasi gitu ya. Terus kemudian Anda menyatakan Yesaya 9 korup dalam hal apa? Gitu. Ya, korup dalam hal apa? Anda mau mengatakan korup dalam hal terjemahan. Karena apa namanya? Di situ adalah sebentar. Ya, saya tolong jelasin dulu korup dalam hal apa. Kita bisa bandingin kok yang kita punya LXX, ya Masoret sama Dead Sea Scroll. Coba aja ada bilang korupnya dalam hal apa dulu. Begitu ya. Kalau Anda bilang karena itu masa lampau itu gampang sekali dijawab ya. Anda buka aja yang di DSS, Dead Sea Scroll, itu nggak ada disebut masa lampau kok. Karena bahasa Ibrani kuno tidak mengenal namanya past and future tense. Itu Anda harus pahamin, Ibrani ucapan ya, tidak sama seperti bahasa Inggris kecuali Ibrani modern. Nah, Anda bilang tadi saya berbohong, bidat tapi ngeles. Anda paham nggak? Sebentar ya, suaranya kok ada dua. Tolong waktunya Tahan dulu Pak Pras. Ini waktunya tolong dihentikan dulu ya. Nggak jadi 2 on 2, jadinya tetap 1 by 1, head to head, karena pihak Judaism dari Bro Billy itu tidak bisa melanjutkan. Oh ya, sorry, tadi saya share screen jadi suaranya masuk 2. Oke. Jadi ini tetap itu ya, tetap 1 by 1 ya, Pak Pras ya. Thank you. Monggo silakan. Iya, waktu saya masih ada berapa? Masih ada ya, jangan dipakai. Saya masih mau banyak narasi soalnya. Enggak. Aman. Tadi Valen menjawab ini, yang Valen bilang saya bidat, berbohong, les. Ini sebenarnya bukan saya berbohong les, tetapi Valen yang gagal tangkap. Saya nggak pernah bilang Yesus dan Bapa satu pribadi yang sama. Kalau saya bilang begitu, boleh Anda bilang saya bidat Praxeas yang sedang mengencingi, saya bidat Oneness yang mengencingi Praxeas. Boleh Anda mengatakan begitu. Mana narasi saya mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu pribadi? Nggak ada. Saya bilang Yesus dan Bapa satu kesatuan. Ya begitu. Jadi Yesus dan Bapa itu bisa dibilang Yesus dan Bapa sebagai satu kesatuan. Itu yang harus Anda pahami. Satu kesatuan itu. Begitu. Kalau Anda tanya, tunjukkan ayatnya. Itu tadi sudah ditunjukkan. Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Itu kan bicara apa? Kesatuan. Itu artinya apa? Filipus mau tanya, gimana Bapa? Yesus bilang, nih gua, lo udah lihat gua. Udah lihat Bapa. Gitu. Dalam arti apa? Dalam arti kesatuan. Begitu. Nah sekarang itu Anda harus pahamin. Saya bukan Oneness. Kalau saya Oneness, saya mengatakan Yesus dan Bapa ada satu pribadi. Begitu. Nah sekarang sekarang saya tanya balik kepada Anda ya. Tunjukkan apa namanya. Anda kan mengklaim bahwa ayat-ayat ini bukan ayat milik Trinitas. Tunjukkan buktinya. Apakah pernah ada konsili atau pembagian ayat di dalam kitab? Ya, karena kan jelas ayat-ayat yang mengatakan Yesus disebut Bapa juga ada, bukan dalam pengertian Oneness. Ya, kalau Anda bilang itu klaim itu ayat yang Oneness, berarti kan itu berarti ada pembagian ayat gitu kan. Nah, sekarang Anda bilang tunjukkan datanya pengajaran Bapak Gereja Yesus adalah Bapa. Ya, saya udah bilang Yesus dan Bapa adalah satu kesatuan. Anda buka lagi ya Athanasius, Konsili Nikea, kan jelas. Yesus dan Bapa dibedakan secara pribadi sesuai apa yang saya narasikan. Tetapi tiga-tiganya satu Allah. Kenapa disebut satu Allah? Karena satu kesatuan. Tidak boleh menyebut 3 Allah. Karena kan Anda pinginnya tuh Trinitas seolah-olah sama dengan Triteos, padahal itu udah digampar gitu di Athanasius. Trinitas bukan Triteos, itu satu Allah, tidak bisa dibilang 3 Allah. Satu kesatuan itu jelas, begitu juga di Nicea, udah jelas kan, satu Allah bukan 3 Allah. Nah, satu Allah itulah yang dimaksud pada saat Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Begitu. Dan saya udah tunjukin lagi, dan saya mau tunjukin lagi nih ya, coba waktu dihentikan.
Waktunya dihentikan. Ya, barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Ini satu kesatuan kan? Roh Kristus. Saya nggak bilang Roh Kristus pribadinya satu loh, tapi Roh Kristus juga Roh Kudus. Dalam arti apa? Dalam arti kesatuan. Kesatuan sesuai dengan Konsili Nikea sama Athanasius. Itu yang tidak Anda mengerti. Begitu. Saya rasa itu aja sih. Terus kemudian satu lagi ya. Tadi Anda bilang apa ya tadi ya? Ya udah sementara itu. Waktu juga udah habis kan. Baik, terima kasih. Sekarang untuk pihak Kristen ya, terakhir ya. Ini udah masuk ke sesi yang kelima. Sebelum masuk sesi battle, ini adalah sesi bertanya yang terakhir dari pihak Kristen kepada pihak Judaism. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di battle-nya seperti apa. Silakan untuk pihak Kristennya bertanya selama 2 menit. Oke, baik. Jadi tadi apa yang saya pertanyakan, saya masih merasa belum dijawab ya. Gitu. Anda kan bersembunyi di balik oneness gitu ya. Salah satunya Yesaya 9 ayat 6 gitu. Kalau Anda bilang sejak kapan Yesus disebut Allah yang perkasa, disebut Bapa, kan Anda sendiri yang menunjukkan ayat-ayatnya tadi. Yang Anda bilang Yesus sama Bapa, Yesus sama Bapa, ya udah itu ayatnya. Gitu. Yang Yohanes 1 yang Anda bilang itu Bapa, ya udah itu ayatnya. Begitu. Kapan Yesus dibilang Bapa? Ya itu ayatnya. Dalam arti kesatuan loh, bukan dalam arti satu pribadi. Nah, pertanyaan saya yang kemudian ya, jadi ya Anda belum jawab itu. Nah, sekarang pertanyaan saya yang berikutnya, Anda kan mempeta-petakan, mensegregasi loh. Ini ayatnya hanya untuk oneness. Ayat ini Trinitas nggak boleh pakai gitu. Saya mau tunjukin saya balikin Bapak gereja mana gitu, yang sepakat dengan Anda gitu, yang Anda pakai, yang mengatakan, yang setuju bahwa Yohanes 1, Korintus 1 ayat 8, Yesaya 9 ayat 6 itu bukan ayat-ayat Trinitas, tetapi ayat oneness menurut Bapak-bapak gereja. Nah, saya mau tahu Bapak gereja mana, karena kan Anda menggunakan narasi itu. Kecuali Anda mau dibilang bahwa narasi itu sekali lagi ya strawman fallacy lagi begitu ya. Kalau Anda tidak mau disebut strawman fallacy, ya Anda tunjukkan dalilnya Bapak-bapak gereja. Kalau saya kan tadi udah nunjukin Nikea. Saya tunjukin itu dalilnya. Cuman Anda gagal paham aja dari Nikea. Karena Anda terfokus Triteos. Saya tahu Anda berdiskusi dengan seseorang yang ingin menunjukkan bahwa Trinitas sesungguhnya adalah Triteos. Ya Anda mungkin terindoktrinasi bahwa Trinitas sesungguhnya Triteos. Bukan. Begitu ya, satu kesatuan. Saya udah jawab, jangan bilang saya nggak jawab ya. Tetapi Anda bilang, ya Anda tadi intinya narasi begitu aja kok. Ini kan ayat oneness, ini ayat oneness, ayat oneness. Ya, itu kata siapa ayat oneness? Konsili mana yang bilang seperti itu? Jangan Anda ngarang-ngarang sendiri. Kalau Anda ngarang sendiri, Anda nggak jujur. Gitu. Atau mungkin Anda nggak paham. Mungkin Anda jujur tapi nggak paham. Atau sebaliknya. Gitu ya, silakan. Baik, terima kasih. Silakan pihak Judaism untuk menjawab atau menyanggah selama 5 menit. Silakan. Iya, thank you ya. Jadi susah ya debat dengan orang yang nggak ngerti historical. Makanya saya tuh males gitu debat dengan orang nggak ngerti historical, apalagi mengkutip kanonisasi gitu. Konsili Hippo, Konsili Kartago, sampai Origen bikin 27 kitab, Athanasius bikin 27 kitab, sampai kepada Konsili Florence, Trente, dan Vatikan Pertama, itu 73 kitab, bukan 66. Saya nggak akan lari ke situ, nggak akan gua bahas. Kalau gua bahas berantakan Protestan kan gitu. Masalahnya di sini loh. Anda kan tadi ngomong tuh, kalau Yesus itu adalah Bapa dalam konsep perikoresis. Anda mau lari dari situ. Terus Anda ngomong, Yesus itu satu kesatuan dengan Bapa. Masalahnya ayatnya di situ pakai kata satu. Bukan unity. Satu itu kalau dalam bahasa Hebrew itu echad. Nah, kalau kesatuan yang dipakai itu akhdut. Saya males loh dialog dengan orang yang nggak akademis ya. Makanya saya itu minta gitu. Saya dari awal membahas tentang Yesus, saya nggak lepas dari perisai Trinitas. Kenapa? Karena perisai Trinitas itu akan membuktikan gitu jenis kelaminnya Pak Antonius gitu. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapa di dalam konteks perikoresis, sementara di dalam perisai Trinitas
Bapa itu bukan putra gitu. Ini kan ngaco. Terus Anda mencoba memframing saya loh. Dari awal saya tidak menolak loh. Kalau Kristen menginterpretasi Tanakh bahwa Yesus itu adalah Hashem, sementara Hashem itu disebut di dalam PL itu Bapa, coy. Makanya Yesus ngajarin doa Bapa kami yang di surga. Siapa itu Bapa kami yang di surga? Coba kalau mau saya tanya, siapa Bapa kami yang di surga? Nggak mungkin dong orang lain. Kan gitu. Kalau Yesus adalah Hashem, ya pasti Yesus adalah Bapa gitu loh. Nah, disinilah banyak dari apologet Kristen yang memiliki corak itu dia lompat-lompat gitu loh. Ketika dia menarasikan bahwa Yesus itu adalah Hashem, dia nggak mau mengakui kalau Yesus itu adalah Bapa. Nggak mau, dipelintir lagi Bang Valennya. Oh, Yesus itu satu kesatuan dengan Bapa. Mau dibilang satu kesatuan, mau dibilang kayak gimana pun, artinya Yesus itu adalah Allah. Bang Valen nggak menolak. Nggak ada yang gua tolak. Yesus itu adalah Allah. Di dalam perspektif kekristenan nggak gua tolak. Malah gua suka gitu loh. Kalau ada orang Kristen menarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah dalam konteks dialog ya. Masalahnya Yesus itu Allah yang benar atau bukan gitu. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah yang benar, berarti Allah yang benar itu siapa coba? Pasti dong Bapa kan gitu. Sebelum segala sesuatu ada, siapa dulu yang ada? Pasti Sang Firman. Siapa Sang Firman? Yesus. Sang Firman siapa? Allah. Kan gitu. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah, ya saya mau lebih spesifik gitu loh. Siapa Allah itu gitu. Nggak mungkin dong kamu jawab Allah itu adalah Yesus. Kenapa? Karena kamu nggak mau mengimani sesuai dengan ajaran kekristenan yang tertulis di dalam PB. Yesus itu adalah Bapa. Kenapa? Kalau kamu mengimani itu, kamu sudah masuk ke dalam bidat praksias gitu loh. Ayo dong yang jujur. Masalah Bapak Gereja. Anda ngomongin Bapak Gereja seakan-akan Anda paham kan historical dari Bapak Gereja. Sementara Anda Protestan loh. Anda itu bidat loh. Masalahnya di situ. Kenapa Anda tidak menjelaskan Yesus di dalam perspektif eksegesis Bapak Gereja? Jelasin. Kan gitu. Makanya Anda nggak bisa menunjukkan Yesus itu adalah Bapa di dalam konsep perikoresis. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada satupun Bapak Gereja yang dari kalangan Trinitas. Trinitas. Valen, waktu telah habis. Sekarang waktu bertanya atau mempertajam pernyataan dan pertanyaan selama 2 menit. Ini sesi terakhir ya untuk Valen ya. Nanti langsung habis ini masuk sesi battle. Silakan Valen. Iya. Jadi pertanyaan saya sama. Sama sih sebenarnya saya kerucutin gitu. Saya coba ganti analogi ya pertanyaannya. Sebelum segala sesuatu ada nih, sebelum segala ciptaan, yang ada duluan siapa? Oke. Nanti bisa masuk ke battle dulu. Baik, cukup Valen ya. Iya, silakan dari pihak Kristen untuk menjawab selama 5 menit sebelum kita masuk ke sesi battle. Silakan, Mas Antonius. Iya, oke, terima kasih ya. Sebenarnya saya ya lucu aja sih mendengar narasi Valen yang mengaku akademis. Tetapi mohon maaf, saya melihat pemahaman Valen ya ngaco ya, berantakan gitu ya. Dan Valen juga tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi yang Bapak Gereja gitu. Kemudian juga apa namanya klaim-klaim ehad itu juga tidak menampilkan data gitu ya, tapi mengklaim akademis gitu. Jadi begini, saya simpel aja. Kalau saya menangkap Valen itu salah paham tentang Trinitas begitu. Saya melihat Valen itu membedakan
Yesus dan Bapa seolah-olah dua Allah yang berbeda, dua Tuhan yang berbeda. Itu. Jadi udah terpapar paham Tritheism gitu ya, apa namanya, Tritheos. Jadi pemahaman Valen terhadap Trinitas itu seolah-olah Tritheos. Nah, itu dari pertanyaan-pertanyaan Valen kan jelas kelihatan ya, sebelum segala sesuatu ada, yang ada duluan siapa, gitu. Jadi mau memisah-misahkan antara Firman sama Bapa sama Roh Kudus gitu loh. Seolah-olah Tritheos. Itu kan pemahamannya mana yang lebih duluan itu hanya relevan apabila dipahami oleh orang Triteos ya, orang-orang bidat Unitarian dan sebagainya yang bilang firman itu ciptaan, firman itu Tuhan kecil gitu loh. Jadi ada lebih dari satu Tuhan. Itu, tapi itu bukan pemahaman kami begitu loh. Ya, itu pertanyaan Valen tuh background-nya udah kelihatan ya, mempertanyakan kepada kami yang Trinitas dengan pertanyaan Unitarian. Ya, yang menyangkut artinya Valen tidak paham Trinitas sesungguhnya. Valen menyangka dia paham Trinitas, tapi sesungguhnya dia pahami Triteos, begitu. Ya, kemudian Anda bilang apa namanya? Yesus adalah Allah yang benar. Ya, iya Allah yang benar. Karena dia satu kesatuan. Kenapa kenapa Anda mempertanyakan ini? Karena sekali lagi memahami Trinitas itu Triteos, bahwa Yesus sama Allah sama Bapa itu terpisah. Jadi mana yang benar gitu. Kalau buat kami yang Trinitas, ya mau dibilang hanya Bapa yang benar nggak salah. Mau dibilang hanya Yesus yang benar tidak salah. Karena mereka satu-satu kesatuan, bukan tiga Allah. Kalau Triteos, iya betul. Kalau hanya Bapa yang benar, berarti Yesus nggak mungkin benar. Gitu, karena hanya Bapa. Tetapi itu pemahaman Triteos. Begitu ya. Jadi dalil-dalil Anda itu dalil Triteos. Jadi Anda memahami seolah-olah Trinitas adalah Triteos. Begitu. Itu keliru, gabrul. Gitu ya. Anda bilang tidak mengerti historical dan sebagainya. Tadi saya udah tunjukin. Saya udah tunjukin Athanasius. Yang nggak perulah, Anda paham lah. Athanasius kan udah bilang jelas. Tidak bisa disebut tiga Allah. Satu Allah, satu kesatuan. Gitu. Terus Anda mau narasi itu dari mana? Anda bilang, saya justru baru dengar gitu, bahwa Yohanes 1 itu bukan buat Trinitas. Ya Korintus ini bukan Trinitas, itu milik Oneness. Trinitas nggak boleh pakai ayat ini, nggak boleh pakai Yesaya ini, itu dari mana? Itu saya baru dengar. Kalau Anda bilang baru dengar narasi saya justru terbalik, baru dengar narasi Anda. Gitu ya. Jadi saya sekali lagi, saya nggak pernah ngomong Yesus dan Bapa satu pribadi, jadi saya bukan Oneness. Saya bilang tiga pribadi, tetapi satu kesatuan. Satu kesatuan itu yang dipahami. Bahwa siapa yang melihat Yesus itu melihat Bapa. Pada saat Yesus bicara, itu Bapa bicara. Roh Kudus bicara. Seperti itu. Nah, kalau Anda tidak bisa paham, ya itu problem Anda. Jangan Anda bilang, saya Oneness. Begitu. Ya, karena jelas, kalau orang Anda paham, Anda tahu. Nggak mungkin saya mengencingi, saya Oneness, sedang mengencingi Oneness karena saya menolak satu pribadi Bapa sama Firman, gimana saya Oneness. Begitu ya, tolong dipahami atau tolong jujur. Begitu ya, Anda kebanyakan narasi-narasi yang kacau saya lihat. Nah, sekarang ya Anda tunjukin aja itu Bapak gereja yang mana yang mengaku bahwa Yohanes 1 itu bukan milik Trinitas, bahwa Trinitas nggak bisa paham Yohanes 1. Paling itu kata-katanya seorang bidah. Kenapa Anda pakai narasi bidah gitu di sini ya? Anda yang harus dipertanyakan bawa-bawa narasi bidah. Ya mana Athanasius, Bapak yang Anda sebut tadi Bapak-bapak gereja. Coba Anda silakan tampilin aja. Karena ini narasi Anda bilang ini ayat ini sesungguhnya Oneness. Ya, jadi pada saat Anda berlindung di balik Oneness, Anda sudah mohon maaf sudah kalah gitu loh. Ya Anda tidak bisa bernarasi secara Judaism. Gitu. Karena secara Tanakh itu interpretasi kami sangat kuat gitu loh. Tidak bisa interpretasi kalian adalah kontra. Ya, jadi karena Judaism itu memandang Kristen sebagai lawan, timbul narasi-narasi kontra yang susah dibenarkan. Tetapi narasi-narasi kontra itu yang disebar gitu kepada orang-orang Yahudi. Wah, Yesus itu adalah manusia yang dituhankan. Gitu. Oh, Yesus itu Allah lain gitu. Baik, terima Gitu. kasih narasi-narasi kontra telah menutup sesi Q&A ini. Sekarang kita masuk ke sesi main course-nya ya. Kita masuk ke prime time-nya. Silakan untuk timer di set 20 menit. Bakalan seru nih. Karena kan langsung ya battle antara Judaism dengan Kristen. 20 menit ke 30.
20. Ada kata silakan ya, biar tertib, biar kita sama-sama. Ini mau setengah jam apa 20 menit untuk kedua narasumber untuk battle ini? Terserah aja sih. Akhvalen 30, 20? Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Setengah jam boleh. Oke, setengah jam, cakep. Nih, terima kasih kepada semua partisipan yang ada di Zoom dan semua teman-teman yang ada di live chat maupun di netizen semua yang ikut menyaksikan acara ini. Kita masuk ke prime time-nya atau main course-nya ya. Cakep nih. Ada sesi battle dari pihak Judaism maupun Kristen. Nah, dengan passcode-nya atau dengan kodenya silahkan, artinya sudah bisa langsung menanggapi. Tapi jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek. Oke, untuk kedua narasumber, silakan, waktu akan berjalan ketika Anda berdua sudah memulai berbicara. Silakan. Ya, oke ya. Saya mulai dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang sama di ayat yang ketiga. Firman itu menciptakan segala sesuatu. Dan di ayat 14, firman yang sama juga menjadi sak egni itu. Saya mau bertanya, kita battle ya. Sang firman itu Yesus bukan? Silakan Mas Antonius. Langsung battle aja, langsung di kontra Enggak, atau kan dijawab. kodenya ada kata silakan biar kita tertib. Iya, Jadi saya nunggu kata aja. silakan. Jadi Enggak, mulai harus ada dari kata silakan biar nanti iya, enggak simpang tadi. Enggak battle nanti. Gua mau bertanya, simple gitu loh. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Dan di ayat 14, sang firman itu atau logos itu sak egni itu. Gitu. Sebentar, nih waktunya Valen kok nggak jalan? Jadi dipadu aja 30 menit itu kalian pakai berdua gitu loh. Enggak boleh begitu. Maksudnya gini, supaya tadi kan gini Bang. supaya kita ngomong nggak panjang lebar gitu loh. Enggak bisa framing dia. Iya, tadi enggak dong, enggak begitu dong, enggak, bukan soal framing dan framing. Sebentar, ini jawab aja, kita dikasih waktu 30 menit, kita battle. Apakah sang firman itu adalah Yesus? Iya. Oke, saya akan jawab. Cuma saya mau ngomong moderator dulu. Moderator, kita kan sepakat ya, kita pakai time catur, ada kata silakan. Pada saat narasumber bicara, waktu jalan. Pada saat narasumber bilang silakan, nanti ke framing itu. Nggak bisa kalau gitu nggak tertib. Apakah sang firman itu adalah Yesus? Kalau gitu nggak tertib nanti lihat aja Anda cuma baru 30 detik, tetapi Anda udah banyak ngomong di situ. Saya nggak mau begitu. Iya. Jadi ini nggak mencerminkan gitu loh, Valen. Ini kita beradab ya, kita diskusi beradab gitu loh. Apakah sang firman itu adalah Yesus? Iya, saya mau menjawab, tapi saya pingin tertib. Masa sih nggak bisa Anda tertib? Anda kan sudah dewasa gitu loh. Itu adalah Yesus. Iya, saya gampang jawab itu. Ya, tetapi saya mau tertib. Saya gampang, tapi tolong komitmen gitu. Jangan nanti kalau soal ini saya nggak bisa kompromi gitu, karena nanti jadi kacau balau. Apakah sang firman itu adalah Yesus? Silakan. Dijawab aja. Ya, Valen, pokoknya kok nggak ada kata silakan, waktu jalan terus. Ya, saya mau begitu. Saya juga akan begitu soalnya, Valen. Apakah firman itu adalah Yesus? Iya, Valen dikasih passcode-nya silakan biar dia. Oh ya, silakan. Nanti kalau saya bilang silakan, dia jawabnya lama habis nanti waktunya gitu loh. Gua tahu. Oke. Langsung ya. Kalau kan sama-sama, kan saya juga begitu, Valen. Saya juga begitu. Jawab 1 menit aja lah, 1 menit. Sang firman itu, apakah sang firman itu adalah Yesus? Udah, nggak usah satu-satu saya jawab. Ya, silakan. Iya, betul. Firman itu adalah Yesus Kristus. Ya, oke. Ya, silakan. Ketika sang firman itu adalah Yesus, berarti Yesus itu adalah Allah. Setuju nggak? Oke, silakan, Bang Valen. Iya, silakan. Apakah Yesus itu adalah Allah karena dia adalah sang firman? Silakan. Jawabannya simpel. Iya, betul. Yesus itu adalah Allah. Silakan. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah, di dalam PL dan PB, Allah itu kan banyak. Apakah Yesus itu adalah Allah yang benar? Silakan. Iya, Yesus adalah Allah yang benar. Silakan. Oke.
Siapakah Allah yang benar yang satu itu? Silakan. Harus ada ayatnya. Siapakah yang benar satu itu? Yod-Heh-Vav-He. Silakan. Oke. Apakah yang kamu sebut barusan itu adalah Bapa? Silakan. Iya, betul, Bapak. Nah, kalau Yesus itu adalah yang baru kamu sebut, yaitu tetragrammaton, dan tetragrammaton itu adalah Bapa, apakah Yesus itu adalah Bapa? Silakan. Yesus adalah Bapa dalam satu kesatuan. Silakan. Oke, berarti Anda bidat. Oke, terima kasih. Saya nggak ngelanjutin. Udah gitu aja, Valen. Oke, Valen nyerah ya. Loh, saya nggak menyerah. Ya, saya udah jawab. Saya udah Iya, jawab. Ngapain saya terusin gitu loh. Saya sudah tahu skema teologinya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa di dalam kesatuan. Sementara saya buka di dalam perisai Trinitas. Saya buka ya dalam perisai Trinitas, nggak ada narasi seperti kamu gitu. Ngapain saya dialog lagi? Saya kan buka loh perisai Trinitas loh. Silakan buka. Nah ini di layar share screen. Di sana cukup jelas bahwa Bapa itu bukan Putra, Bapa itu bukan Yesus. Sementara Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa di dalam kesatuan. Ini kesatuan loh ini. Bapa bukan Putra, bukan Roh Kudus. Ini kesatuan. Tetapi di sini dikatakan Bapa is not, Father is not Son. Makanya ketika Anda mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus di dalam kesatuan, udah, saya nggak berdebat lagi. Anda sudah kategori bidat prakseas, ngapain debat lagi jadi konten nanti. Oke, thank you. Sudah? Ya, sudah. Saya nggak lanjut lagi. Oke, saya jawab ya. Ya, sudah bilang, Anda tidak paham dengan Trinitas, tidak paham dengan narasi Bapak-Bapak gereja. Ini kan jelas, we worship one God in Trinity. Trinity in Unity. Ya, kelihatan ya di sini. Ini Athanasian Creed loh. Ya, yang Anda tunjukin perisai Trinitasnya itu. Ya, saya tunjukin ya sebentar. Ini kan Anda tunjukin ini perisai Trinitas. Ini bunyinya ini. Ya, yang Anda tidak pahami. And the Catholic faith is this, that we worship one God in Trinity and Trinity in unity, neither confounding the person nor dividing the essence. Tidak boleh membagi-bagi hakikatnya. Gitu, Anda sedang membagi-bagi hakikat karena Anda memahami Trinitas itu sebagai Triteos. Pemahaman Trinitas Anda sudah terpapar bidah Triteos. Gitu. Oh, sebentar, belum ada kata silakan. Belum ada kata silakan. Nah, makanya Anda udah kalah begini nih, bikin kacau. Bikin kacau nih ya. Saya lanjut. But there is one person of the Father, another of the Son, another of the Holy Ghost. But the Godhead of the Father and the Son and the Holy Ghost is all one. The glory equal, the majesty co-eternal. Such as the Father is as the Son. Sebentar. Yesus itu adalah Bapa. But one God. Ya jangan pakai waktu saya, nih. Makanya saya saya udah tahu nih. Anda kalau udah berantakan ini, Anda berarti udah kalah begini loh. Anda framing. Ini Anda yang tidak mengikuti aturan ya. Anda tidak aturan. Saya sedang menjawab, Anda ketakutan dalam menjawab. Dengerin dulu sampai saya kata silakan. Sampai ada kata silakan. Kalau menurut Anda framing, nanti giliran Anda menjawab, Anda bilang saya framing, jangan memotong-motong. Kalau memotong-motong, Anda ketakutan namanya gitu loh. Anda takut sama narasi saya. Anda takut atas jawaban saya karena Anda tahu karena argumen Anda sangat lemah gitu, ditampar di sini. Gitu ya, one God, satu kesatuan di sini. Begitu ya. Gitu ya. Jadi Anda memahami Trinitas sebagai Triteos di sini. Ya, Anda sudah gagal. Sebentar. Dua-duanya stop. Stop dulu. Mute semua. Mute semua. Aku ngomong sebentar sama si moderator. Ini kayaknya pengertian battle-nya si Valen beda sama si Antonius. Maksudnya battle-nya itu 30 menit, bukannya gabung suara, bukan. Jadi tetap giliran.
Sebentar. Gini Iya, loh. kalau gabung suara Yang saya- kacau. Kita udah sepakat tadi. sebentar. Valen juga udah setuju Gini tadi loh, sebenarnya. Moderator Makanya tolong jelasin. ini Valen kebiasaan Moderator Valen tolong kalau jelasin. udah terdesak dia kayak begini. Enggak, Udah biasa enggak. sih, kita udah Bukan. tahu. Enggak, dia kan. nggak ngerti, dia Bukan. nggak Gini ngerti. loh, gini. Antonius dia nggak Kalau ngerti. nggak ngerti apa kenapa dikasih tahu battle-nya. berkali-kali, gendeng gitu Sebentar, loh. sebentar. Yang lain semua pada diem semua. Itu moderator dong, coba moderator. Iya. Gini loh, Jadi gini. gini loh sebentar. Saya izin ya Baik. 1 menit ya. Saya izin 1 menit dulu ya. Ya. Saya itu Oke. mendengarkan bagaimana si Antonius itu berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa di dalam kesatuan. Terus dia menunjukkan kredo itu nggak sesuai dengan omongannya. Jangan kayak gitu dong. Kata siapa? Itu kan klaim Anda nggak sesuai, enak aja. Kak, sejak kapan Anda mewakili Bapak-Bapak gereja? Ngawur Oke, Anda. baik. Tahan dulu. Kalau menurut Anda nggak sesuai, silahkan nanti gunakan waktu Tunjukkan Anda. di mana. Pada saat saya bilang Tunjukkan di silakan, mana. nggak bisa. Anda Tunjukkan bukan di- Bapak gereja. Posisi apa Anda menghakimi saya salah dan ini dan itu? Enak aja Iya, kamu. tahan dulu kedua-duanya, tahan dulu. Tunjukkan di mana. Tunjukkan di Valen. mana. Harusnya gua jadi ini Valen. nih. Tahan dulu Wasit. keduanya Pak Pras tahan dulu. Ini nanti jadi konten, Bro. Masalahnya jadi konten. Iya, gini. Sebentar. Izinkan saya semenit. Ini Sebentar. Valen, dengerin moderator. Moderator, Enggak, gua aja enggak, bisa enggak. tertib, masa lu nggak bisa tertib sih? Masalahnya kamu Iya, tuh ngomong. gua ngomong pakai Iya, waktu jelas, gua, pakai waktu gua. Gua belum bilang Kamu lo kan silakan. Kalau lo beradab, ngomong. lu jangan menyela, nggak boleh memotong. Giliran saya bilang silakan, baru lo bilang, oh gua salah, Antoni salah, kamu framing itu silakan. Alah. Jangan pada saat saya bernarasi Anda potong itu framing itu. Ya berarti Anda udah ketakutan, nggak salah kok saya ngomong kayak begitu. Bukan kayak gitu, Bro. Anda Ya itu ngomong. makanya Anda diem dulu. Pada saat saya jelasin, Anda diem. Kan waktu saya jalan. Anda tahu nggak kenapa dibikin waktu catur? Kalau saya ngomong secara sia-sia, Habis saya kamu. rugi gitu loh. Anda harus paham itu. Ada Jangan Anda pakai waktu saya. Pada saat Udah giliran ya. bicara, Anda pakai waktu saya. Anda merugikan saya. Anda nggak beradab namanya diskusinya. Gini Udah loh, ya, kamu udah itu ya. ngomong. Sebentar. Kamu itu kan ngomong, Pak Antonius, bahwa Yesus itu adalah Bapa di dalam kesatuan. Nah, terus Anda menunjukkan kredo itu nggak ada tertulis secara letterlix bahwa Yesus itu adalah Bapa di dalam kesatuan, nggak ada. Ya one Godhead itu ya satu kesatuan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan, secara pribadi bukan, secara hipostasis berarti bukan. kan itu kan. Secara Timer, Godhead satu timer kesatuan jalan, gitu timer loh. jalan. Gitu. Jalan. Nggak bisa begitu, nipu kata siapa? Sama aja kamu bilang orang bapak-bapak gereja nipu. Begitu. Bapak gereja nggak ada yang menarasikan oneness. Itu kan makanya saya selalu nanya sama kamu, mana dalil-dalil oneness bahwa yang kamu narasikan ayat itu sebagai oneness mana? Itu kan kamu nggak bisa jawab. Gini, Kamu yang bikin demarkasi, kamu nggak bisa jawab. Dengerin. dua-duanya Itu. Enggak, pakai timer. Gua nggak mau begini. Gini. Pakai timer. Pakai Atur dulu deh. timer. Mas Ini Antonius, Valen dua-duanya mau menang tahan sendiri dulu, nih. Tahan dulu. Kita stick on Antonius, stick on rules ya. Stick on rules ya. Jadi gini, ini waktu setengah jam, dua-duanya punya hak sama hak yang sama, setengah jam ya. Nanti ya stick on rules-nya maksudnya gini. Dan kalimat silakan berarti itu sudah memperbolehkan pihak lawan untuk melakukan respon atau sanggahan gitu. Nah, kita baiknya stick on rules aja jadi supaya ini bisa terkendali dan kita nih yang menyaksikan baik yang di sini maupun di luar sana itu mendapatkan itu pelajarannya loh gitu, poinnya dapat loh gitu. Ya. Jadi Valen saya minta untuk stick on rules, Antonius saya juga minta untuk stick on rules dua-duanya gitu ya. Saya hormati kalian berdua sebagai narasumber. Baiknya ayo kita fokus stick on rules. Ayo kita mulai battle-nya. Gitu ya. Setuju ya? Ya, saya setuju ya. Jadi tolong diikutin terusnya. Gak usah khawatir, Valen. Kalau gua ngomong panjang lebar, gue yang rugi kok. Waktu gue banyak. Enggak, gua keluar. Gua males debat dengan orang yang nipu. Ya udah, lu udah kalah ya. Oke, terima kasih, Valen. Lu nggak bisa ngikutin aturan kok. Kalau nggak gini aja deh, kita ditantang ikut aturan aja nggak bisa. Kita closing statement aja deh. Battle kita anulir aja. Kita closing statement aja dari tadi yang mulai siapa? Kristen ya. Dari Valen dulu. Closing statement selama 5 menit. Nanti disusul dari pihak Kristen closing statement selama 5 menit. Nah, selesai acara kalian mau teruskan diskusi ini, monggo.
Jadi nggak terikat sama rules dong. Oke, yang penting acara ini diselesaikan dulu ya. Jangan ada yang keluar dari acara ini. Kita anulir masalah battle, kita langsung ke closing statement aja ya. Untuk yang pertama yang menariskan closing statement adalah pihak Judaism selama 5 menit. Silakan Akvalen. Halo. Keluar ya? Kayaknya udah keluar dia. Paling keluar ya? Paling udah keluar. Paling udah keluar. Ya udah, di closing statement aja untuk Mas Antonius. Nggak apa-apa nih, saya closing sendirian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Closing statement aja. Nggak apa-apa. Berapa menit ini? 5 menit aja ya. 5 menit aja ya. Oke, 5 menit ya. Silakan Mas itu Antonius. Oke, closing statement saya begini. Di dalam Yesaya 6 ayat 10 dikatakan begini, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Yesaya ini bernubuat bahwa bangsa ini akan dibikin nggak mengerti begitu. Makanya kenapa dia tidak bisa mengerti bahwa Mesias yang akan datang itu adalah penggenapan daripada apa yang dinubuatkan di dalam kitab Tanak. Baik bahwa dia sebagai Mesias maupun sebagai Yotefave. Dan Yesus sendiri bilang di Matius 13 ayat 11, jawab Yesus kepadamu, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Yesus bicara kepada murid-muridnya ya. Gitu. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan menerima dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, kamu tidak mengerti. Nah, kemudian di Yesaya 29 ayat begini bilangnya, ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, yaitu hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Jadi Yotefave berkata dalam Yesus 29, karena orang-orang Israel suka dengan pengajaran ibadah ajaran-ajaran manusia, yaitu Torah Sebaalpeh gitu ya, dan ada tradisi-tradisi yang diajarkan oleh rabi-rabi mereka, maka Tuhan menghukum mereka. Begitu ya, hikmatnya akan dihilangkan. Kenapa Yosefah bilang ini keajaiban? Karena suatu bangsa yang dipercaya oleh suatu kitab gitu ya, yang katanya penjaga kitab tiba-tiba tidak mengerti akan kitabnya sendiri, kehilangan hikmatnya. Begitu. Nah, Yesus jelas Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah esa. Dia tidak pernah mengatakan Allah itu lebih dari satu atau konsep triteos. Begitu juga Paulus mengatakan bahwa Allah itu esa. Tetapi di dalam keesaannya itu dikatakan bahwa Yesus adalah setara dengan Allah. Nah, setara dengan Allah itu berarti Yesus itu adalah Yotefave, bukan dalam pengertian triteos, tetapi dalam pengertian trinitas, artinya satu Allah saja dengan tiga hipostasis, begitu ya. Itu yang mungkin di dalam dengan kita pakai filsafat Yunani itu dibilang hipostasis, nggak apa-apa, itu kan cara manusia menjelaskan. Tetapi kita bilang itu ada dibedakan tiga, tetapi satu Allah, begitu. Nah, Yesus bilang bahwa akulah dia, ego emi, atau kalau dalam bahasa Ibrani-nya anihu ya, anihu itu banyak sekali perkataan Yesus. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yotefave di dalam Yesaya 52 ayat 6. Akulah dia yang bicara. Begini bunyinya, sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, anihu. Atau dalam bahasa Yunani-nya ego emi. Begitu ya. Begitu juga Yesaya 43 ayat 10 dikatakan aku tetap dia. Kalau dalam bahasa Ibrani anihu. Nah, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini sejalan dengan Mika 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, atau dalam bahasa Ibrani sejak dari olam gitu ya, artinya dari awal.
Nah, kita lihat lagi perbandingan bahwa Yosefave adalah pencipta, Yesua juga adalah pencipta, begitu. Tetapi tidak berarti ada dua, ya, karena di sini Yesaya 44 ayat 24 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan penebusnya yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan atau Yosefave yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapa yang mendampingi aku? Tidak ada yang mendampingi. Artinya Yesus pencipta yang dinarasikan itu bukanlah hakikat, bukanlah Allah lain, tetapi dia Yosefave, begitu ya. Jadi kesimpulannya, sejalan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, Yesus itu ada Yosefave. Yang sayangnya orang-orang Yahudi salah mengerti, ya. Orang Yahudi seperti yang kita dengar, salah mengerti tentang Tritunggal. Tritunggal itu selalu dipahami sebagai Triteos. Yesus dianggap tuh manusia yang dituhankan. Pemahaman-pemahaman itu yang membuat apa yang tadi kita dengarkan dari orang dari Valen itu benar, bahwa orang dogma Kristen gagal gara-gara indoktrinasi tersebut, begitu ya. Kita udah dengar, nah, dia tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Dia hanya berlindung di balik oneness. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih untuk closing statement-nya. Meskipun dialog ini atau perdiskusian ini tidak berjalan dengan semestinya, tapi kami tetap mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber untuk hadir dalam diskusi ini. Dan saya moderator juga terima kasih kepada Akhians untuk membantu moderator dalam timernya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pihak M3 yang telah memfasilitasi dialog ini. Terima kasih banyak, dan saya mewakilkan semua yang ada di sini kepada seluruh netizen memohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga ada salah-salah kata dari kami maupun dari pihak kedua narasumber. Ambil yang baik, buang yang buruk. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kalau Valen nggak bisa diajak battle, jadi kalau sama Valen mesti Sabar. tanya jawab aja gitu, jangan ada battle. Sabar dulu Bang Antonis. Jadi kita dipantau offline yang kan dulu live. semuanya menarasiar. Nanti baru baru kita bernarasi. Oke, baik. Yang channel dimatikan, Tata channel, Islam Cerdas, M3, Oji dimatikan live-nya. Terus siapa lagi nih? Salam Akal Sehat, tolong dimatikan live-nya. Siapa lagi nih? Lanjut dulu, ngomong-ngomong santai dulu, jangan dulu yang gimana, sambil dipantau siapa-siapa yang masih live. Iya, jazakallah ahli Nas. Iya, soalnya lagi pantau channel yang live dulu nih. Iya. Lanjut dulu. Baru mau tinggal pipis barusan. Tuh ada Bang Nasir tuh. Pak Moto udah ini ya, menanti klimaks ya. Sebenarnya itu kan main course-nya gua tadi. Iya, saya nggak terjadi ya, gagal itunya klimaksnya ya. Untuk semuanya juga sorry ya, saya nggak bisa nahan untuk narasumber keluar walk out ya, sorry ya. Memang haknya, ya udah mau diapain lagi. Saya kira tadi masih ada di sini untuk closing statement. Bang Yan, masih live Bang Yan? Mana nih Bang Yan? Ya, Bang Moto, epic fail istilahnya ya. Menunggu epic tetapi fail. Udah siap-siap mau pipis, padahal kamu udah siap-siap. Udah beli kacang goreng, jangan tahu yang tadi digoreng mungkin udah udah di meja tuh sepertinya. Seru nih soalnya bahas ini kan. Betul, seru sih. Kayaknya kalau Bang Billy bisa tuh kalau misalnya dialog yang kalem gitu loh. Bisa sih, bisa. Bang Billy tadi lagi latihan video ya. Nantilah dijadwalkan balik kalau Bang Billy ada waktu. Ya, tenang aja, saya kalem kok. Yang penting lawan debat saya juga kalem.
Ya sebenarnya sih kita pengennya semuanya kalem, jadi penyampaian itu nyampe gitu loh. Ya. Ini semua udah offline, Akhinas? Oke, lanjut. Aman ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Sorry ya, Bro Pras, Antonius. Saya tadi kalau moderator banyak kekurangan, sorry ya. Nggak apa-apa, itu kan di luar kontrol Bang Moto ya, di luar kontrol moderator. Karena kalau saya begitu juga Anda kan nggak bisa kontrol saya juga gitu, bener nggak? Iya, agak sulit soalnya nggak ada dapat poinnya, cuma menang-menangan suara doang. Nggak enak ditonton. Ya makanya tadi saya saya bilang harus pakai kata silakan. Kenapa? Memang saya saya pingin Valen ngikutin itu. Jadi supaya nggak ada tumpang tindih. Kalau tumpang tindih pasti kacau dan audiens juga nggak nangkep apa yang diributin gitu. Bener nggak? Padahal saya juga kalau nyanggah Antonius itu keras juga loh. Waktu di Zoom lain, tanya aja. Iya, keras nggak apa-apa. Yang penting kan tertib. Bener nggak? Iya. Bagusan battle sebenarnya mah, bagusan saling serang gitu. Iya, yang penting tertib aja. Saya sebenarnya pingin battle, tapi saya udah saya udah feeling nih kalau battle mohon maaf ya, si Valen, menurut pengamatan saya dan pengalaman saya pernah debat sama dia, itu nggak bisa gitu loh. Pasti kayak gini terjadi terus. Kalau dia itu sifatnya begini, kalau ayat nggak ada, dia nggak akan bahas. Kalau ayat nggak ada. Kalau ayatnya nggak ada. Nggak akan dibahas sama dia. Lah tadi saya udah nunjukin ayat-ayatnya. Valen juga sama, udah nunjukin datanya juga gitu. Cuma data apa? Data apa yang tunjukin Valen? Dibantah sama ente sendiri. Kayak ente tadi kan nanya ke Valen soal Yesus di Tanak. Valen jelas bilang, barangnya nggak ada, apa yang mau gue bahas? Kan begitu. Nah dia setuju itu karena ente beresegesis, dia setuju itu. Terserah kalau itu. Ya saya sepakat sama dia bahwa saya beresegesis. Saya kan nggak mengklaim bahwa pernyataan Yesus ada. Nah sekarang exegesis dia sama exegesis saya diadu gitu loh. Oh nggak bisa, kita mah nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa? Enak dong. Yang tertulis begitu adanya. Ya mana yang tertulis bahwa Yesus bukan YTFAV yang mana? Yang mana Yesus menyatakan Yesus itu YTFAV nggak ada. Ya nggak ada, makanya dua-duanya exegesis gitu loh Pak. Oh nggak mau bahas dia kalau barangnya nggak ada. Ya udah kalau gitu dia mau bahas apa sekarang? Ya nggak tahu, tanya aja ke dia. Lah dia mau ikut debat, lalu apa gitu kalau dia nggak mau bahas itu apa? Lah jawaban dia mah udah jelas kok, di Tanak tidak ada. Terus lu nawarin barang yang tidak ada gitu. Mau ngapain gitu? Ya saya udah jawab, udah bantah itu exegesis kalian. Kok exegesis sih? Ayatnya jelas tidak ada. Kan saya udah bilang nama Yesus itu tidak ada karena memang sudah. Kalau tidak ada iya, akan dibahas. nah makanya itu yang saya bilang strawman fallacy. Saya nggak gini loh, saya nggak mengklaim bahwa nama Yesus ada di dalam Tanak. Ya udah kalau nggak ada. Iya makanya itu strawman fallacy yang saya bahas bukan itu. Itu berarti exegesis ente gitu. Iya makanya exegesis dia tuh apa? Oh nggak berani dia berexegesis. Iya makanya mana bantahannya bahwa YTFAV bukan Yesus, mana ayatnya? Nah, itu tadi dijelaskan Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak enggak, manusia. Itu saya udah bantah. Itu ngaco. Ya salah, memang Tuhan bukan manusia. Salah. Memang Tuhan bukan ayat salah. Memang Tuhan bukan manusia. Itu bukan itu ayat itu salah. Ayat itu bukan salah, tidak dipakai, tidak bisa dipakai gitu loh. Oh, nggak bisa dipakai, berarti Yesus salah punya dua nature. ayatnya. Yesus adalah Allah dan Yesus juga manusia, begitu. Kalau Bapak berapa natur, Bapak? Bapak satu nature. Kalau Roh Kudus? Roh Kudus satu nature. Oh dua, Roh Kudus dua natur. Bapak juga dua natur. Kata siapa? Kata gua. Ngaco ini. Roh Kudus itu ini kan si Dewa ya, si Dewa ya. Roh Kudus burung merpati bukan? Udahlah, gabrul. Gabrul udah. Gabrul, ente enggak, Bro. Ya udah dah, next. Ya, oke. Hawa Dewa udah tercium Dewa sama Dewa sama Antonius. Iya, masalahnya nanti saya jadi ikut-ikutan gabrul jawabannya gitu loh. Kalau gabrul. Enggak apa-apa, biarkan ini yang menilai. Antonius masuk FIC sebentar. Kenapa?
PVC. Memang nggak nyambung. Diundang. Saya Yuk. undur diri dulu ya. Saya undur thank you diri. ya. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih buat Bang Rosi, terima kasih buat Bang Moto, terima kasih buat semua ya pengelola channel ini. Semoga bisa menjadi channel yang mempersatukan anak bangsa, tetapi bisa saling memahami. Selamat malam ya. Assalamualaikum. Besok kita di mana? Waalaikum. Kalau nggak salah MMCI ya, saya lupa deh besok. Oh, MMCI ya. Tentang kitab suci ya, kalau nggak salah saya lupa. Iya ya, oke nanti saya. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Bang Antonius, Bang Pras. Memang nggak nyambung ya. Yang satu pagan, yang